kali ini mau bagi resep makanan khas Palembang, pempek dos, pempek yang enggak pakai ikan. Oke, sekarang bahan-bahannya. Pertama, 2 butir telur ayam ya, telur apa aja boleh sih. 200 gram tepung terigu, boleh merek apa aja. 20 gram kaldu ayam, 30 gram garam halus atau 2 sendok makan, dan sagu. Kali ini aku pakai sagu tani. Berhubung ini 700 gram dan satu sasetnya 500 gram, jadi aku tambah 200 gram lagi. Jadi sagunya 200 gram. Dan 1 liter air hangat yang mendidih ya. Jadi aku kosongin dulu tempatnya. Oke. Kita panaskan airnya terlebih dahulu. Oke, sekarang airnya udah mendidih, udah panas kan, jadi boleh kita campur bahan-bahannya. Pertama kita masukkan tepung terigu 200 gram. Ini aku pakai segitiga biru, tapi boleh merek apa aja kok. Ditambah garam 30 gram atau 2 sendok makan, 1 sendok makan kaldu ayam atau 20 gram. Kalau ditimbang 20 gram ya. Sekarang kita aduk sampai merata. Ini kita aduk dulu, jangan langsung disiram, karena kalau langsung disiram enggak merata bumbunya tadi. Jadi kita campur dulu terlebih dahulu. Selanjutnya kita ambil air yang udah kita panaskan tadi. Ini airnya mendidih ya, jangan air hangat, biar pempeknya itu lebih lembut. Kita masukkan terlebih dahulu sedikit demi sedikit aja. Airnya itu 1 liter. Jadi kalau enggak ada takaran literan, boleh pakai gelas sekitar 4 gelas. Sekarang kita aduk merata. Ini pempeknya lembut loh, jadi walaupun nggak pakai ikan tetap enak kok. Jadi boleh dicoba resepnya. Kalau orang di rumah suka banget pempek ini. Lumayan kan? Ikan giling mahal, jadi kita nggak tetap bisa makan pempek walaupun nggak pakai ikan. Selanjutnya kita tambahkan lagi airnya tadi kan belum 1 liter tuh, baru setengah, jadi kita tambah lagi sampai 1 liter dan kita aduk merata sampai nggak ada gumpalan-gumpalan. Kalau untuk ide jualan ini untungnya besar loh, boleh dicoba. Kalau di kota Palembang biasanya satu pempek ini dijual 1.000, jadi lumayan lah. Dari satu resep ini nanti bisa dilihat hasilnya banyak banget pempeknya. Kalau untuk makan puas banget loh. Kita aduk merata sampai nggak ada gerindil-gerindirnya ya. Jadi aduknya benar-benar rata, jangan asal-asalan. Ini airnya panas banget. Kenapa harus air panas? Karena kalau air hangat nanti kurang lembut pempeknya. Jadi disarankan pakai air yang panas. Jadi sembari kita mengadon, sembari kita memanaskan airnya. Nah, selanjutnya air ini kita tambahkan minyak untuk merebus pempeknya nanti. Sedikit aja minyaknya. Kenapa dikasih minyak? Agar pempeknya nanti pas direbus itu nggak lengket. Sekarang kita tambahkan 2 butir telur. Ini udah aku diemin agak lama ya, jadi kalau terigunya tadi masih panas, diemin sebentar, jangan pas panas nanti telurnya matang. Jadi agak hangat itu baru kita masukin telurnya. Kita aduk merata sampai benar-benar tercampur.
Untuk garamnya itu sudah sesuai takaran, tapi kalau dirasa kurang asin boleh ditambah, tapi buat aku udah cukup itu garamnya. Sekarang bisa kita masukkan sedikit demi sedikit sagunya. Ini kita masukkan bertahap ya, jangan langsung banyak, biar dia rata dan mudah diaduknya. Kita tambahkan lagi, kita campur sampai habis ya. Sagu yang aku pakai ini merek Sagu Tani. Sebenarnya boleh pakai merek sagu apa aja, tapi kalau pakai Sagu Tani ini hasilnya nanti agak bagus pempeknya. Dia agak putih dibandingin kalau kita pakai sagu biasa. Tapi kalau nggak ada Sagu Tani boleh juga sagu biasa, sesuai selera aja. Yang penting takarannya jangan beda, itu yang poinnya. Kita aduk terus sampai benar-benar rata dan benar-benar bisa kita ulenin. Pempek ini enak banget jadi cemilan, lagi untuk orang Palembang hobi banget pempek kan, jadi boleh. Dan untuk pemula yang benar-benar baru mau buat pempek ini, boleh pakai resep ini, dijamin nggak bakal gagal. Sekarang kita kocok 2 telur. Ini telur untuk isian pempek telur kecil nanti ya. Jadi aku nanti buat pempek lenjer kecil dan pempek telur kecil. Ini sagu untuk olesan tangan biar nggak terlalu lengket. Sekarang ini tangannya udah aku cuci bersih ya, jadi higienis. Kita taburin dengan sagu nanti tangannya terlebih dahulu, baru kita bisa ulenin. Ini aku lagi buat pempek lenjer yang besar tuh kan, ini mudah banget dibentuknya, beda banget kalau kita pakai ikan, jadi agak lembut kalau pakai ikan. Terus jangan terlalu lama diulenin kalau pakai ikan, soalnya bakalan terlalu keras dia nanti pempeknya. Tapi kalau ini nggak apa-apa, tuh mudah kan diuleninnya. Jadi dijamin yang baru mau belajar buat pempek dos pakai resep ini langsung bisa. Sementara airnya belum mendidih, pempeknya bisa kita letakkan dulu di pinggir, kita susun dan kita bentuk lagi pempeknya. Ini setengahnya aku mau bikin lenjer besar, dan setengah lagi nanti aku bagi jadi pempek telur kecil dan lenjer kecil. Jadi bagi kalian di rumah boleh dicoba resepnya ya. Nanti aku juga mau bagi-bagi resep buat pempek ikan, jadi ditungguin videonya. Tips untuk membuat pempek ini, sebaiknya pas kita ulenin atau bentuk pempeknya sambil memanaskan air, jadi kita sambil langsung bisa kita letakin di air panas pempeknya, jadi nggak terlalu lama baru mau hidupin air panasnya, jadi nggak repot lah. Sebaiknya seperti itu kalau buat pempek. Tuh kan,
mudah dibentuknya. Jadi buat ini cepet banget loh, nggak sampai lah 1 jam kalau bentuk-bentuk gini. Jadi untuk pemula yang belum pernah coba buat pempek, dijamin bisa. Harus semangat ya. Nah, sekarang pempek lenjernya udah aku letakin di air yang mendidih. Jadi ini pas panas banget dan mendidih baru kita cemplungin. Terus sudah kita kasih minyak tadi kan. Sebenarnya tadi udah dibuat video tapi ternyata belum terekam. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan ada. Jadi pempeknya ini jangan kita apa-apain, nanti ciri khas dia mateng, dia mengapung. Jadi kalau belum mengapung dia belum matang, jadi jangan diangkat atau diaduk-aduk ya. Jadi buat pempek itu sebenarnya mudah banget, boleh deh dicoba. Sementara kita sambil menunggu pempek lenjernya mateng, kita bisa buat pempek telur kecil. Sekarang begini ya caranya, kita ambil sedikit adonannya, terus kita gilas, kita bentuk kayak lenjer panjang kecil itu, terus kita tusuk tengahnya. Tapi jari-jari kita udah dikasih sagu ya, jadi biar pas kita bentuk dalamnya itu nggak lengket. Nah, kalau pas sudah kita lubangin, baru kita kasih telurnya. Telurnya kita kasih setengah aja, jangan full. Nah, baru kita rekatin. Kenapa jangan full? Kalau full kita nggak bisa merekatinya. Jadi kita kasih setengah aja. Kita ulenin, kita tusuk tengahnya, terus kita tekan pinggir-pinggirnya, kita bentuk kayak lubang itu. Baru bisa kita masukin telur yang udah kita kocok tadi, terus kita petin atasnya. Jadi udah deh, jadi deh telurnya. Begitu juga kalau mau buat pempek telur besar, tapi cuman adonannya agak banyak. Kalau ini berhubung mau buat pempek telur kecil, jadi dikit aja. Tuh, mudah banget kan? Jadi kebanyakan orang susah buat gimana buat pempek telur kecil. Mudah banget caranya. Yang pasti jari-jari kita itu udah harus disaguin dulu, jadi pas neken-neken pinggirnya itu udah nggak lengket lagi dan mudah terbentuk. Ini sambil mendidihkan air ya. Kalau pempek ini nggak bisa kalau pempek telur itu nggak bisa kita diemin, langsung pas ngadon langsung kita letakin di air yang mendidih biar dia cepet terbentuk. Kalau kita diemin dulu dia bisa rusak bentuknya adonannya. Jadi harus langsung diletakin di air mendidih. Kita adon sampai adonannya habis.
Jadi bagi ibu-ibu yang di rumah yang susah banget buat pempek, kalau kalian rajin latihan, dijamin bisa deh, mudah banget loh. Tuh, yang lenjer besar udah mengapung ya. Nah, ini udah bisa kita angkat. Ini ciri khas kalau pempek itu kalau udah mengapung berarti dia udah matang. Jadi kalau dia belum mengapung jangan diangkat dulu. Oke, ibu cantik. Nah, sekarang untuk telur kecilnya ini agak lama dimasaknya ya. Kenapa agak lama? Karena dia ada telur di dalamnya, jadi agak lama matang. Sementara itu bisa kita masukin lenjer kecilnya yang udah kita bentuk-bentuk tadi. Jadi udah bisa dilihat kan berapa banyak pempeknya, hasil dari cuman 200 gram terigu dan 700 gram sagu. Bagi kalian yang hobi makan pempek, ini mudah banget dibuat, jadi boleh dicoba resepnya, dijamin bisa deh. Adonannya aja mudah banget dibentukkan, jadi boleh dicoba. Tuh, lenjernya cantik banget kan. Sekarang pempek telur kecilnya kita tes dulu. Cara ngetesnya kita belah tengahnya. Kalau udah mateng berarti udah mateng semua, tapi kalau belum berarti kita masak lagi. Itu udah mateng kan telurnya, jadi udah bisa kita angkat untuk pempek telur kecilnya. Untuk pempek lenjer kecilnya nanti aja diangkat pas dia mengapung. Jadi ciri khas masak pempek itu kalau dia mateng dia mengapung sendiri. Jadi mudah kan, boleh dicoba resepnya di rumah. Kalau untuk dagang juga ini untung banyak loh, jadi lumayan untuk omset ibu rumah tangga. Kita bisa jual murah dan kita juga untung, ya kan? Oke, sekarang kita angkat lenjer kecilnya juga udah mateng nih. Tuh, aduh cantik banget kan pempeknya. Tinggal dikasih cuka aja udah deh, enak banget dijamin. Nanti aku bagi resepnya ya, cara buat cuka yang enak khas Palembang. Oke semua, tara, pempek dos kita udah jadi. Yang mau digoreng tinggal digoreng, atau mau rebus juga boleh langsung dimakan. Terima kasih ya yang udah nonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Semoga bermanfaat resepnya. Terima kasih guys.